Baik, rekan sejawat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing sedikit tentang manajemen leukositasis pada leukemia. Memang pasien-pasien leukemia ini sekarang sudah mulai banyak, ya. Salah satu komplikasinya adalah leukositasis, ya. Jadi secara umum, leukemia ini merupakan kanker darah yang mempengaruhi jaringan pembentuk darah di tubuh, terutama di sumsum tulang dan limfatik. Jadi hal ini terjadi karena produksi sel darah putih yang abnormal secara berlebihan. Dan sel-sel abnormal ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga itu akan mengganggu fungsi normal darah, dan juga karena eh, darah atau leukosit ini juga berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh, dia juga akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Ini biasanya didasarkan kecepatan perkembangannya dan jenis sel darah yang terpengaruh. Jadi ini banyak subtipenya, cukup banyak ini untuk leukemianya, ya. Tetapi secara global definisinya seperti ini. Ya. Jadi klasifikasinya kalau akut ini memang banyak sel-sel darah yang belum matang, ya, blast namanya. Ini terakumulasi dengan cepat dan memang membutuhkan penanganan segera. Yang kronis memang berkembang lebih lambat, lebih banyak ditemukan pada orang dewasa, dan kadang-kadang tidak menunjukkan gejala awal. Yang sering ini adalah yang pertama adalah akut lymphoblastic leukemia atau ALL. Ini yang menyerang pada sel-sel limfosit. Ini lebih umum pada anak-anak, ya, lebih umum pada anak-anak, tapi juga dapat menyerang dewasa. Ini obatnya memang kemoterapi. Kemudian akut myeloid leukemia, ini yang tadi sel apa tuh, jari garis myeloid, ini memang menyerang lebih sering pada orang dewasa. Pengobatannya sama, ya, kemo dan transplant. Kemudian ada chronic lymphocytic leukemia. Ini menyerang limfosit pada orang-orang dewasa. Ini biasanya pakai target sel. Kemudian chronic myeloid leukemia. Ini juga di seri myeloid. Ini biasanya ditandai oleh kromosom Philadelphia yang memicu mutasi genetik spesifik. Ini biasanya diobati dengan terapi target. Nah, kemudian kita sampai di leukostasis. Apakah leukostasis itu? Leukostasis adalah kondisi medis yang terjadi ketika jumlah leukositnya dalam aliran darah meningkat secara ekstrim. Memang tidak semua, tetapi biasanya terjadi pada AML dan ALL, ya, akut myeloid leukemia dan akut limfositik leukemia. Nah, ini bagaimana leukositasis itu terjadi. Jadi jumlah leukosit yang tinggi ini akan menyebabkan stasis atau darah menjadi lebih kental sehingga menghambat aliran darah yang normal. Kemudian yang blast-blast ini, leukosit-leukosit yang masih muda dan tidak normal ini, dia akan menumpuk di pembuluh darah dan akan mengganggu pasokan darah serta oksigen ke berbagai organ tubuh. Sehingga dampaknya pada organ ini akan menghalangi aliran darah, ya, terutama yang organ-organ penting seperti sistem saraf pusat, paru-paru serta ginjal. Jadi implikasi klinisnya dari leukostasis ini, gejala umumnya biasanya dari neurologis, membuat sakit kepala, pusing, bingungan, bahkan bisa penurunan kesadaran sampai pada koma. Kemudian kalau di paru-paru, karena dia eh, hampir menyumbat, ini bikin sesak napas dan hipoksia. Kemudian yang serius, ya, semuanya, ya, gagal organ multiple, bisa stroke bahkan kematian. Ini
keterkaitannya dengan leukemia karena memang leukemia ini leukositnya sangat tinggi ya, sehingga mengalami leukostasis ya, yang sering dianggap sebagai darurat medis. Ya. Ini pentingnya diagnostik cepat karena memang leukostasis ini merupakan kondisi darurat hematologis sehingga penting untuk dicegah komplikasinya. Pemeriksaan yang sederhana yang bisa dilakukan itu adalah hitung leukositnya. Biasanya di atas sampai di atas 100.000 leukositnya. Kemudian kalau memang ada CT dan MRI untuk mengevaluasi keterlibatan organ, ya terutama otak dan paru-paru. Ini terjadinya sekitar 5-20% pasien dengan leukemia mieloid akut AML. Kemudian memang seiring resikonya akan meningkat sesuai dengan jumlah leukosit ya. Biasanya sampai 100 atau bahkan sampai lebih ya. Ini sering terjadi pada AML dan ALL dibandingkan dengan CLL dan CML. Kemudian yang tadi ini memang pada pasien-pasien leukemia bisa terjadi leukostasis, makanya kita siaga dan tahu cara pencegahan serta tahu cara penata laksanaannya. Ini faktor resiko. Faktor resiko terjadi leukostasis yang pertama ya tentunya leukosit itu sendiri ya. Karena jumlah leukosit yang melebihi 100.000 itu pasti akan leukostasis. Resikonya akan meningkat. Yang tadi sudah saya sebutkan akan menyebabkan aliran darah yang terganggu sehingga menumpuk dan menyumbat terutama pada pembuluh-pembuluh darah kecil. Ini yang sering pada AML dan ALL. Kemudian faktor risiko tambahan karena memang leukosit abnormal ini sel-sel blast yang masih muda ini memang seri muda yang harusnya di sumsum tulang, tetapi dia sudah keluar semua karena memang produksinya yang berlebihan. Ini yang belum matang karena memang leukosit yang masih muda ini, yang blast ini ukurannya memang lebih besar dari ya, ratusan kali lebih besar dari sel-sel normal. Sudah ukurannya besar, jumlahnya juga banyak. Sehingga ukuran yang besar ini akan menambah viskositas darah dan memperlambat aliran darah. Ya, viskositas darah atau kekentalan darah yang tinggi ini akan meningkatkan resiko penyumbatan seperti paru dan di otak. Kemudian ada faktor risiko lainnya adalah faktor genetik dan mutasi ya. Jadi dengan mutasi gen tertentu ini akan lebih rentan mengalami pertumbuhan leukosit yang tidak terkontrol. Contohnya adalah kromosom Philadelphia ini yang akan mencetuskan leukemia atau mencetuskan CML. Kemudian kondisi fisik pasien karena pasien-pasien leukemia ini memang cenderung kesehatannya lebih turun ya, lebih lemah, yang itu juga akan beresiko mengalami leukostasis. Kemudian ini patofisiologinya tentunya tidak terlalu jelimet ya, karena otomatis karena leukostasis pertama ya yang paling bertanggung jawab adalah jumlah leukosit yang meningkat ya lebih dari 100.000 ya karena sudah banyak sekali makanya dia akan cenderung menumpuk dan memperlambat aliran darah. Jumlah yang banyak ini juga otomatis akan meningkatkan viskositas darah sehingga akan terjadi hiperviskositas. Hiperviskositas ini tadi sudah dibilang akan meningkatkan resiko penyumbatan. Kemudian dampaknya yang tadi ya, yang pertama adalah di sistem saraf pusat, ini akan menyumbat karena di otak ini memang pembuluh darahnya banyak dan kecil-kecil, itu akan menimbulkan gejala seperti sakit kepala, kebingungan, sampai dengan koma. Ya. Pada paru-paru, ini karena stasis, itu akan menyebabkan sesak nafas, hipoksia, dan akhirnya adalah gagal nafas. Pada organ-organ yang lain, pada ginjal ini atau di organ-organ lain akan menyebabkan multiple failure ya atau
gagal organ multiple. Bisa karena memang pasukan darahnya yang tidak tercapai atau memadai, bisa juga karena memang viskositas kekentalannya. Ini mekanismenya memang karena ukuran dan bentuk abnormal leukosit yang masih muda, ya sel-sel belas itu yang eh, mudah menyumbat. Kemudian selain mudah menyumbat, juga mereka gampang menempel atau agregasi. Ya. Agregasi karena dia gede-gede, dia cenderung berikatan, makin memperlambat aliran darah dan juga akan meningkatkan tekanan pada dinding pembuluh darah. Ini kayaknya sudah ya, bagaimana abnormalitas leukosit ya. Jadi leukosit yang sangat tinggi di 100.000 jadi kental, jadi lambat ya. Selain dari ukuran yang besar juga bentuknya yang abnormal. Ini sama ya. Nah, ini manifestasi klinisnya. Jadi gejala umum leukostasis pada pasien umumnya adalah yang pertama adalah gejala neurologis pada sistem saraf pusat, bisa sakit kepala, disorientasi, pusing atau kelelahan ekstrim, bisa sampai penurunan kesadaran, bahkan koma ya. Tapi bisa juga pada neurologis ini gangguan penglihatan karena stasis di saraf-saraf penglihatan. Kemudian pada gejala respirasi, ini bisa sesak nafas, napas cepat dan dangkal, nyeri dada, ya bisa diukur dengan hipoksia ya, yang dapat dilihat gejalanya dari kulit dan bibir yang kebiruan. Kemudian kalau di ginjal dan jantung, ya, atau di organ-organ lain, bisa bengkak di sekitar mata, kemudian tensi yang tidak stabil, dan juga penurunan volume urin, ya, yang merupakan tanda-tanda gagal ginjal. Kalau gejala umum yang lain, kelelahan yang ekstrim, keringat berlebihan, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Ini sama ya, karena penyumbatan aliran darah dan kekurangan sudah saya kembali. Ya, diagnosisnya ini kalau jumlah leukosit melebihi 100.000. Karena normal itu sekitar 4.000 sampai 11.000. Ya. Kemudian biasanya kita ambil hapusan darah tepi. Ya. Hapusan darah tepi akan ditemukan jumlah sel blast yang tinggi. Ya. Karena jumlah sel blast yang tinggi ini juga memang untuk diagnosis leukemia. Ya, ini sudah. Ya, kemudian kalau memang ada tes pencitraan atau imaging dari radiologi, karena ini bisa melihat area-area yang terdampak seperti CT scan atau MRI kalau memang ada fasilitasnya yang bisa menunjukkan komplikasi pada otak karena dia sumbatan nanti gejala-gejalanya mirip nanti dengan stroke ya, stroke karena penyumbatan ya. Kalau stroke yang biasa, stroke infark itu karena penyumbatan oleh pembuluh darah, mungkin oleh apa namanya koagulan atau hal-hal yang lain atau emboli. Tapi kalau di sini ini stroke-nya karena penyumbatan dari leukosit tadi ya yang masih muda dan jumlahnya banyak. Kemudian bisa juga dinilai dari biomarker. Ya. Apa itu biomarker? Biomarker itu indikator biologis yang dapat diukur untuk menilai kondisi, mungkin kondisi kesehatan, atau mendeteksi penyakit, atau memantau respon terhadap terapi. Ini definisinya ya. Ini pada leukostasis ini dapat membantu tingkat keparahan, kemudian memonitor perkembangan penyakit, dan mengukur respon terhadap pengobatan. Yang relevan adalah LDH ini ya, laktat dehidrogenase atau LDH. Kan kayaknya kalau di laboratorium hampir pasti biasanya ada sih kalau LDH ya, walaupun mungkin
di rumah sakit yang kecil, ini LDH biasanya ada. LDH ini adalah enzim yang akan meningkat pada kerusakan jaringan. Ya, LDH ini dapat menunjukkan aktivitas leukosit yang tinggi dan kerusakan jaringan akibat penyumbatan pembuluh darah. Jadi LDH-nya akan nanti meningkat. Kemudian kalau ada yang lain, biasanya adalah CRP ya, C-reactive protein. Ini juga akan meningkat karena selama peradangan atau ada respon untuk inflamasi, dia akan juga meningkat. Kalau ferritin ini biasanya eh, memang kalau ferritin lebih ke anemianya, ini tetapi pada leukemia sering dikaitkan dengan kondisi inflamasi. Kemudian yang paling sederhana adalah SpO2. Karena SPO2 ini hampir pasti ada ya. Sekarang apalagi sekarang setelah zaman COVID itu pasti merupakan salah satu indikator tanda vital ya. Tanda vital selain dari tensi, nadi, respirasi dan suhu, yang kelima adalah SPO2 ya. SPO2 yang rendah ini juga akan merupakan indikator terjadinya obstruksi aliran darah di paru-paru. Ini jadi diagnosis awal jelas pertama itu leukosit dan jumlah sel blast. Kita lihat kalau leukosit itu dari darah rutin aja bisa. Kemudian kalau sel blast dari hapusan darah tepi itu yang akan menunjukkan diagnosis leukemianya ya. Tapi kalau leukositnya memang sangat tinggi itu salah satu diagnosis untuk leukostasis. Kemudian dipantau dari LDH dan CRP-nya. Ini untuk memantau perkembangan leukostasisnya ini. Ya. Kemudian setelah itu baru eh, kita tentukan pengobatannya. Kemudian kalau memang ada di CT ya, itu CT atau MRI. Bisa juga kalau memang CT dan MRI belum ada, memakai USG ya. USG ini untuk melihat ginjal dan hati. Misalnya ya, misalnya ada tanda-tanda penumpukan cairan atau udem di abdomen. Ya, kalau USG kalau sekarang hampir pasti sudah ada kalau di rumah sakit daerah ya. Kemudian juga X-ray dada. X-ray dada ini juga pemeriksaannya sederhana yang gunanya untuk mendeteksi tanda awal edem paru atau penyumbatan pada pembuluh darah paru. Ini biasanya kelihatan ya kalau edem paru atau mungkin ada penyakit yang lain. Tetapi kalau di dalam hal ini adalah edem paru. Nah ini DD-nya. Nah DD-nya kalau leukostasis ini dibedakan atau di DD dengan infeksi ya. Infeksi ini gejalanya mirip ya, karena demam, kemudian ada peningkatan sel darah putih atau leukosit, tetapi kalau pada infeksi kan tidak sampai ratusan ribu, ya, paling puluhan aja, 10 atau 20, atau mungkin sampai 30 ya. Dan yang hal ini juga mirip ya, karena memang nanti pendekatannya berbeda. Kalau infeksi pakai antibiotik, kalau ini eh, nanti dijelaskan di belakang. Kemudian yang kondisi lain yang kedua adalah DIC ya, koagulasi intravaskuler diseminata ya. Ini memang hampir mirip karena di IC ini terjadi pembekuan darah yang tidak terkendali di dalam pembuluh darah. Nah, nanti mungkin sesi kedua saya akan berbicara tentang DIC yang gejalanya juga mirip leukostasis ya. Ada perdarahan, kemudian ada gangguan fungsi organ. Fungsi organ tadi ini hampir sama ya, menyumbat juga, cuman etiologinya kalau yang leukostasis adalah leukosit, tapi kalau di IC itu adalah koagulan. Ini untuk membedakannya ya jelas dengan hitung leukosit dan diff count ya, atau nanti hapusan darah tepi. Kalau dari hapusan darah tepi kelihatan ya, memang sel-sel blastnya banyak, itu berarti memang ke leukemi. Kemudian tes pembekuan darah pada DIC
itu biasanya ada peningkatan di dimer dan ada penurunan jumlah trombosit. Ini nanti lebih jauh pada sesi kedua. Tetapi kalau leukostasis ini tidak menunjukkan pola pembekuan yang khas, sehingga kalau tes pembekuan ini bisa membedakan apakah memang DIC atau memang leukostasis. Ya, untuk yang ini hampir sama ya. Kita ulang lagi. Nah, ini untuk manajemen, manajemen awal yang penting adalah seperti biasa ABC. Untuk A-nya airway ya. Ini karena eh, pada paru-paru terjadi dyspnea ya. Ini pembuluh darah kecil di paru-paru tersumbat, makanya kita harus lakukan langkah awal adalah stabilisasi jalan nafas, ya, oksigenasi. Kalau perlu pakai NRM. Tapi kalau memang kondisinya sudah ya jelek ya mau nggak mau harus diintubasi. Kemudian ada ventilasi mekanis sini ya. Kalau memang sudah sangat sulit struggle untuk bernafas, sudah terjadi gagal nafas, memang pilihannya adalah ventilasi mekanis ya supaya apa? Supaya oksigenasi ke jaringan tetap terjaga. Nah, ini steroid ya. Karena steroid ini apakah memang ada tempatnya pada leukostasis ini bisa untuk mengurangi inflamasi ya. Jadi steroid di sini untuk mengurangi inflamasi sehingga respon imun tubuh terhadap leukostasis juga akan berkurang ya. Steroid ini juga akan menurunkan tekanan di pembuluh darah, kemudian memudahkan aliran darah sehingga memperbaiki gejala-gejala yang timbul. Agen inflamasi yang lain juga bisa dipakai kalau memang tersedia. Kemudian selanjutnya adalah cairan intravena karena dapat membantu menjaga volume darah dan mencegah dehidrasi dari di pembuluh darah yang ada hanya sel-selnya yang banyak itu ya. Jadi cairannya juga dijaga supaya tidak dehidrasi. Kemudian kalau ini elektrolit, kalau memang ada gangguan elektrolit disesuaikan atau ditata laksana sesuai dengan protokol yang sudah ada. Ini terapi pendukung ya dari dukungan nafas, kalau bisa ventilasi mekanis dan manajemen cairan. Memang cairan ini tapi harus hati-hati karena memang bisa malah hipervolemi ya, hipervolemi karena kita tahu di leukemia atau di leukostasis ini, ulangi leukostasis ini kan sel-selnya banyak ya. Jadi jangan sampai malah terjadi hipervolemia. Nah, ini kalau sudah dilakukan maka terapi yang agak atau yang spesifik ini adalah ada tiga, bisa leukopharesis, kemoterapi induksi, atau target terapi atau imunoterapi ya. Yang pertama adalah leukopharesis. Apakah itu leukopharesis? Leukopharesicity ini adalah prosedur untuk mengurangi jumlah leukosit. Ini karena sudah di atas 100.000, makanya bisa dipakai atau digunakan leukopharesis. Leukopharesis ini indikasinya kalau memang sudah di atas 100.000 tadi ya. Sudah ada gejala-gejala leukostasis yang merupakan kegawat daruratan hematologi. Ini persiapannya ya, sama ya. Jadi biasa ya, hampir sama. Kalau memang ada apa namanya alatnya ya. Jadi pasien disiapkan dengan akses vaskularis memadai ya, seperti biasa. Kalau bisa sih kateter vena sentral karena ini prosedurnya agak lama ya, agak lama dan memang kalau memang bisa pakai vena sentral. Kemudian ini darah pasien dikeluarkan dengan mesin aferesis, kemudian ini dikeluarkan ya. Jadi kalau hampir sama dengan mesin yang memisahkan trombosit, memisahkan leukosit. Nah, ini memisahkan leukosit ya, leukositnya dipisahkan.
kemudian dibalikkan lagi. Jadi di mesin itu leukositnya dipisahkan dan sisanya dimasukkan ya. Jadi seperti itu terus ya 1 sampai 2 jam. Kalau sudah kira-kira menurun 50 atau malah lebih 50% maksudnya lebih ya sudah berarti tindakannya udah selesai. Ini bisa diulang sampai pada leukosit yang level aman atau terapi definitifnya untuk leukemia sudah dimulai. Efektivitasnya ini karena leukositnya dia akan menurun dengan cepat ya, walaupun memang sementara tidak menggantikan pengobatan utama seperti kemoterapi. Dan ini juga akan meningkatkan kualitas hidup karena membantu meredakan gejala leukostasis ya. Tapi kalau tidak ada, yang kedua juga ada adalah kemoterapi induksi. Kemoterapi induksi adalah fase awal dari terapi untuk mengurangi jumlah sel kanker ya. Kalau dalam hal ini untuk mengurangi jumlah leukosit. Yang sering dipakai adalah hidroksiurea. Walaupun mungkin di beberapa kota ya hidroksiurea ini agak susah ya. Pasien-pasien saya juga kesulitan ini mendapatkan hidroksiurea atau hidrea. Ini gunanya untuk menghambat produksi DNA pada sel-sel leukemia sehingga dapat menurunkan jumlah sel darah putih dengan cepat ya. Jadi memang selain untuk mengurangi leukostasis juga untuk mengobati leukemia juga ya. Ini akan menurunkan leukosit ya, terutama leukositosis atau leukostasisnya ini. Kemudian bisa juga dengan sitarabin. Sitarabin ini untuk menghancurkan sel-sel yang leukemia yang sedang berkembang. Ini biasanya memang merupakan bagian dari protokol kemoterapi. Ini memang ada efek sampingnya. Efek sampingnya ini adalah mual muntah. 2000 pasar waktu aja kan. Oke. Ya, Mual cek lagi muntah. ada. Kemudian ini juga akan menurunkan sel darah yang lain ya, bisa anemia, kemudian neutropenia, kemudian trombositopeni yang juga tentunya akan meningkatkan risiko infeksi dan perdarahan. Ini memang bisa merusak organ yang lain karena memang ini namanya aja kemoterapi ya, sehingga harus dipantau ginjal, fungsi ginjal dan fungsi hatinya. Kemudian seperti kemo yang lain juga akan menimbulkan rambut rontok. Ini pemantauan, pantau darah secara rutin dan memantau fungsi organ secara rutin juga karena untuk melihat efek efek leukemianya dan efek obat kemoterapinya. Ya. Jadi ini nanti ada pasiennya kalau ada simptom ya. Kalau memang ada komorbid, ada tidak stabil hemodinamik, ada gangguan koagulasi, kalau memang ada sebaiknya dipakai kemoterapi induksi. Tapi kalau tidak ada, bisa dipakai leukopharesis ya. Jadi kalau memang stabil pasiennya dan ada alatnya, bisa dipakai leukopharesis. Tapi kalau tidak stabil ya lebih baik dipakai dengan kemoterapi induksi. Ya. Kemudian kalau terapi target atau imunoterapi ini memang target molekul atau jalur spesifik. Ini melibatkan sistem kekebalan tubuh. Ini memang khusus langsung ya untuk mendukung pertumbuhan sel leukemia dan ini yang menghambat. Contohnya adalah inhibitor tirosin kinase ya yang bekerja menghambat jalur sinyal tertentu yang menyebabkan proliferasi sel darah putih yang berlebihan. Kemudian imunoterapi itu akan mengaktifkan sel T dan sel T-nya itu diharapkan akan menyerang sel kanker yang ada. Contohnya antibodi yang monoklonal ini untuk mengarahkan sistem imun mengenali dan menghancurkan sel-sel leukemianya. Kalau ini keuntungannya
otomatis efektif dan spesifik, ya, otomatis dan spesifik, dan tentunya karena ini hanya di sel-sel leukemianya aja, efek sampingnya juga akan lebih minimal. Ini contohnya ya, pakai inhibitor tirosin kinase pada CML, dan CAR-T terapi atau chimeric antigen reseptor T sel ini, sel T pasien diambil kemudian dimasukkan kembali. Ini pemantauannya, otomatis pemantauannya dari laboratorium minimal dari darah rutin, karena dari darah rutin kita bisa lihat berapa jumlah leukositnya, ya. Kemudian nah ini ya, kalau bisa harian, kalau di rumah sakit bisa di harian. Kalau sudah di terapi minimal leukopharesis bisa juga pakai seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Tapi kalau ada hidrea atau hidroksiurea ini lebih bagus lagi, bisa dipantau paling enggak minimal 1 bulan sekali. Ya, kalau panel darah yang lain ya otomatis itu dari darah rutin, bisa dari HB, bisa dari trombosit. Juga kalau memang sudah ada tanda-tanda, cek fungsi organ, ya, fungsi organ, fungsi hati, fungsi ginjal, serta elektrolit kalau bisa. Ya, jadi manfaatnya kalau bisa mencegah komplikasi dan otomatis untuk evaluasi efektivitas terapi. Ini kalau evaluasi kesehatan organ, ya kita lihat jantungnya, kita lihat parunya, kita lihat ginjalnya dengan pemeriksaan rutin. Kalau dari jantung, kita bisa pantau dengan tensi dan EKG, bisa juga dengan enzim jantung, karena enzim jantung ini kalau meningkat, contohnya adalah troponin, itu ada kerusakan pada miokard, pada otot-otot jantung, ya. Kemudian yang kalau dari paru-paru dilihat SpO2-nya, kalau bisa dilihat dari tes fungsi parunya, dari spirometri, dan juga dari ronsen, ya, atau kalau ada CT scan. Kalau dari ginjalnya seperti biasa ureum kreatinin, kalau memang nggak ada minimal urinalisis. Tapi kalau sekarang kan sudah ada semua ya. Kalau cek lab urinalisis, karena urinalisis ini berguna juga untuk merupakan jendela dari sistem urinary pasien, ya. Jadi fungsi ginjalnya, kemudian ada apa sebenarnya di ginjalnya, itu bisa lihat jendelanya dari urinalisis. Nah, paling tidak sebagai langkah atau jendela pertama, ya. Kemudian juga pantau volume urin, ya, karena volume urinnya apa yang bagus itu merupakan status hidrasi dan fungsi ginjal yang bagus. Nah, ini efek sampingnya, efek samping pengobatan. Kalau memang ada efek samping tadi yang sudah disebutkan, yang pertama adalah infeksi, ya, karena memang leukostasis ini akan memudahkan infeksi atau lebih rentan dengan infeksi karena tadi jumlahnya banyak, tetapi sel-selnya masih muda. Jadi leukosit yang keluar ini eh, fungsinya bisa dikatakan tidak berfungsi, ya. Jadi harusnya dia dimatangkan di dalam sumsum tulang baru dikeluarkan di pembuluh darah, tetapi karena overproduksi jadi keluar semua yang muda-muda sudah keluar di pembuluh darah. Hasilnya apa? Hasilnya ya tidak bisa bekerja maksimal untuk menangkal adanya infeksi, ya. Kemudian kemoterapi juga menurunkan kekebalan juga. Makanya kalau pasien-pasien leukemia biasanya kemoterapinya diisolasi karena itu akan ditekan leukositnya. Padahal leukosit ini kan untuk menangkal infeksi, sehingga harus ruangan khusus supaya apa? Supaya tidak gampang atau tidak tercemar atau tidak tertular infeksi. Walaupun infeksinya sederhana bagi kita, tapi bagi pasien-pasien yang lagi kemo leukemia, untuk leukemianya ini itu sangat rawan. Kemudian komplikasi hematologisnya, ya tadi kemoterapi atau leukapheresis ini bisa juga anemia atau neutropenia atau trombositopenia, ya. Kalau sudah itu biasanya akan meningkat resiko
berdarahnya. Karena kan namanya mesin kan nggak mungkin 100% trombositnya lewat atau 100% leukositnya yang disaring. Ya, pasti ada komponen-komponen yang darah yang lain yang terikut masuk dalam keluar. Ya. Kemudian pengawasan reaksi terapi seperti biasa, suhu tubuh, ada tanda-tanda infeksi atau tidak, kita pantau fungsi organnya. Kalau memang ini lagi di rumah sakit, kita bisa gunakan antibiotik profilaksis ya. Jadi kalau sudah di dalam atau dirawat inap, pasien-pasien leukemia ini digunakan antibiotik profilaksis karena memang sangat rentan infeksi. Kemudian obatnya ya disesuaikan ya. Ini komplikasinya, komplikasi tadi ya, komplikasi akut, bisa gagal napas akut, pakai ventilasi, bisa yang tadi stroke ya, stroke karena banyaknya sel darah atau leukosit yang di pembuluh darah otak, ya penanganannya ya kalau bisa menghilangkan sumbatan. Tapi kalau tidak bisa ya paling sesuai dengan standar atau terapi dari stroke ya. Mungkin obat antikoagulan juga perlu. Kalau sudah gagal organ multi organ failure, ya disesuaikan ya. Kalau di jantung nanti di support, kemudian kalau di paru di ventilasi mekanis, kalau di HD apa di ginjal memang kalau ada sampai di indikasi cuci darah, ya dicuci darah. Ya. Ini komplikasinya karena komplikasi tadi ya. Berat. Ini terapinya terapi intensif kalau memang sudah ada tadi sudah ada keterlibatan organ, tapi kalau sudah eh, baik ya diawasi rutin aja minimal yang tadi laboratorium darah rutin, elektrolit, kemudian fungsi organ ya fungsi organ mulai dari jantung bisa saja EKG, kemudian dari paru dari spirometri dan ginjal mungkin kalau pasiennya terlalu keberatan ya paling bisa pakai urinalisis saja. Ini pendekatan jangka panjang yang penting untuk mencegah kekambuhan. Tapi sebenarnya leukostasi ini kan karena efek dari leukemianya. Jadi terapi definitif yang penting untuk leukemianya. Ya. Kemudian edukasi ya, edukasi karena edukasi ini sekarang menjadi kewajiban kita untuk menerangkan ke pasien ya apa yang terjadi di pasien, pasien dan keluarganya ya untuk edukasi apa yang terjadi di penyakit di pasien, kemudian mungkin langkah pengobatannya, mungkin komplikasi yang mungkin akan terjadi dan kira-kira prognosisnya bagaimana. Jadi ini juga harus diterangkan kepada pasien dan keluarganya. Ini prognosisnya ya tergantung pada jenis leukemianya serta respon terapinya ya. Bisa kalau ALL ini karena pada anak-anak dia prognosisnya lebih baik ya. Kemudian kalau AML ini memang kesembuhannya lebih rendah, terus apalagi kalau timbulnya pada lanjut usia. Kemudian kalau CLL ini bisa hidup ya, pasien ini bisa hidup bertahun-tahun tanpa terapi. Tapi kalau CML ini memang sejak penggunaan ini tadi yang targeted inhibitor tyrosine kinase ini banyak pasien yang remisinya lebih lama. Ini faktor produksi yang lain dari genetik, kemudian dari usia, semakin muda ini semakin baik dan respon awal terapi. Responnya semakin baik, dia akan semakin juga semakin baik. Risiko tadi ya, faktor risiko tergantung dari jenis leukemianya dan subtipenya ya. Subtipenya banyak sekali ya. Subtipe, tapi contohnya adalah ML3 pada AML atau Philadelphia pada CML. Ini responnya tidak terlalu baik. Kemudian faktor risiko individual, ini
termasuk tadi usia, kondisi kesehatan umum, ada tidaknya mutasi genetik, dan faktor-faktor molekuler yang lain. Dan respon terhadap terapi, kalau memang dia respon awalnya lebih baik, efek samping terapinya juga tidak serius, nah ini prognosnya akan lebih baik. Ya, ini survivalnya, ini kalau ALL pada anak-anak sekitar 85 sampai 90%, tapi kalau pada dewasa dia lebih rendah 40 sampai 50%. Kalau AML pada pasien muda 5 tahun ini 35 sampai 40, tapi pada lanjut usia dia survivalnya hanya sekitar 10 sampai 15%. Kalau CLL ini bisa lebih dari 10 tahun, dan kalau CML ini pakai imatinib ya, inhibitor tirosin kinase tadi, bisa mendekati 90%. Ini faktor mempengaruhi hidup, efek samping jangka panjang. Yang penting juga adalah rehab dan dukungan psikososial. Ini penting juga karena penelitian terbaru, kualitas hidup pasien ini akan meningkat pada pasien-pasien yang memiliki dukungan keluarga. Ya, jadi dukungan keluarga itu juga akan sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien-pasien dengan leukemia dan juga akses ke layanan kesehatan. Ya, jadi kalau dia dekat dengan center-center untuk leukemia atau yang bisa untuk pengobatan definitif leukemia, kualitas hidupnya juga akan meningkat. Ini manajemen, ya memang pendekatan multidisiplin ya. Ada hematologis, ada intensivis, ada perawat, ada mungkin nanti dari pihak psikologi, eh, eh, pihak mungkin dari pihak-pihak pemuka agama itu bisa ya. Kemudian komunikasi dengan pasien, edukasi, dan pendekatan holistik. Nah, ini sudah sampai di kesimpulan bahwasanya leukosasi adalah kondisi darurat medis pada leukemia. Yang penting adalah diagnosis cepat dan pemantauan yang ketat, memerlukan pendekatan multidisiplin dan pemantauan organ penting untuk mencegah komplikasi. Mungkin yang slide pertama yang leukostasis. Mungkin sampai di situ. Baik, dokter.